Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2030502160, kelas BPIE, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, untuk kali ini temanya yaitu tentang teori analisis transaksional. Baiklah, adapun untuk pembahasan pada kali ini ada yang pertama yaitu konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapis. Dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur dari terapi. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. Nah, analisis transaksional ini bisa juga disebut dengan AT. Adalah salah satu pendekatan phase therapy yang menekankan pada hubungan interaksional. Transaksional maksudnya adalah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang harus dianalisis ialah meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat kita tarik kesimpulan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara tepat, benar, dan wajar. Kemudian bentuk, cara, dan isi komunikasi tersebut dapat menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Nah, terapi analisis ini dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Erich Barney pada tahun 1960 yang ditulisnya di dalam buku Games People Play. Nah, analisis transaksional ini atau juga disebut dengan AT dapat digunakan dalam konseling individual atau lebih cocoknya atau lebih bagusnya itu digunakan dalam konseling kelompok. Adapun pendekatan dari analisis transaksional. Jadi, pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian itulah tujuan dan arah proses terapi dikembangkan oleh klien sendiri. Kemudian dalam proses terapi ini menekankan pentingnya keputusan-keputusan yang diambil oleh klien. Maka proses terapi mengutamakan kemampuan klien untuk membuat keputusan sendiri dan keputusan baru guna kemajuan hidupnya. Pendekatan analisis transaksional ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu analisis berarti penguji. Dan transaksional atau transaksi adalah unit pokok dari sebuah hubungan sosial. Jadi dengan demikian, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang unsur-unsur terapi. Di dalam unsur-unsur terapi ini, yang pertama yaitu munculnya gangguan, yang kedua tujuan terapi, dan yang ketiga peran terapis. Yang pertama yaitu munculnya gangguan. Analisis transaksional itu berakar pada suatu filsafat yang anti-deterministik serta menekankan bahwa manusia itu sanggup melampaui pekondisian dan pemrograman awal. Di samping itu, analisis transaksional itu berpijak pada asumsi-asumsi bahwa orang-orang itu sanggup memahami keputusan-keputusan masa lampaunya, serta orang-orang mampu memilih untuk memutuskan ulang. Analisis transaksional ini meletakkan kepercayaannya pada kesanggupan individu untuk tampil di luar pola-pola kebiasaan dan menyeleksi tujuan-tujuan dan tingkah laku baru. Adapun yang kedua yaitu tujuan dari terapi. Nah, tujuan
Dasar dari teori analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Dan sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan dini mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Inti dari terapi ini adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh spontanitas dan keakraban. Adapun yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu peran terapis. Nah, menurut Harris pada tahun 1967, beliau mengutip dalam Corey pada tahun 1988 memberikan gambaran peran terapis. Gambarannya ialah seperti seorang guru, pelatih, atau narasumber dengan penekanan kuat pada keterlibatan. Adapun menurut Corey pada tahun 1988, peran terapis itu yang pertama yaitu membantu klien menemukan suasana masa lampau yang merugikan dan menyebabkan klien membuat keputusan-keputusan awal tertentu. Mengidentifikasikan rencana hidup dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakannya dalam menghadapi orang lain yang sekarang mungkin akan dipertimbangkannya. Yang kedua yaitu terapis membantu klien memperoleh kesadaran yang lebih realistik dan mencari alternatif untuk menjalani kehidupan yang lebih otonom. Dan adapun yang ketiga yaitu terapis memerlukan hubungan yang setaraf dengan klien, menunjukkan kepada kontrak terapi itu sebagai bukti bahwa terapis dan klien itu sebagai pasangan dalam proses terapi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu konselor memotivasi dan mengajari klien agar lebih mempercayai ego orang dewasanya sendiri ketimbang ego orang dewasa konselor dalam memeriksa keputusan-keputusan lamanya serta untuk membuat keputusan-keputusan baru. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teknik dan prosedur terapi. Adapun prosedur pada teori transaksional analisis ialah dikombinasikan dengan terapi Gestalt, seperti yang dikemukakan oleh James dan John Gawart pada tahun 1971 dalam Career pada tahun 1988. Beliau menggabungkan konsep dan prosedur transaksional analisis dengan eksperimen Gestalt. Dengan kombinasi tersebut, kemudian hasil yang diperoleh dapat lebih efektif untuk mencapai kesadaran diri dan otonom. Dan adapun teknik-teknik terapi dari transaksional analisis. Yang pertama yaitu analisis struktural. Nah, pada para konselir itu akan belajar bagaimana mengenali ketiga perwakilan egonya. Ini dapat membantu konselir untuk mengubah pola-pola yang dirasakan dapat menghambat dan membantu konselir untuk menemukan perwakilan ego yang dianggap sebagai landasan tingkah lakunya, sehingga dapat melihat pilihan-pilihan. Kemudian metode-metode didaktik transaksional analisis menekankan pada domain kognitif. Prosedur belajar mengajar menjadi prosedur dasar dalam terapi ini. Yang kedua yaitu analisis transaksional adalah penjabaran dari yang dilakukan orang-orang terhadap satu sama lain. Sesuatu yang terjadi di antara orang-orang melibatkan suatu transaksi di antara perwakilan ego mereka, di mana saat pesan disampaikan diharapkan ada respon. Ada 3 tipe transaksi yaitu komplementer, menyilang, dan
terselubung. Selanjutnya yaitu teknik yang ketiga, yaitu analisis upacara, hiburan, dan permainan. Analisis transaksional meliputi seperti pengenalan terhadap upacara, seperti upacara ritual, hiburan, dan permainan yang digunakan dalam menyusun waktu. Yang keempat, yaitu atau yang terakhir, analisa skenario. Kekurangan otonomi berhubungan dengan keterikatan individu pada skenario atau rencana hidup yang ditetapkan pada usia dini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya di dunia, sebagaimana terlihat dari titik yang menguntungkan menurut posisi hidupnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.